warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Lama tidak terdengar kabarnya, nama mantan Uskup Dili Timur Timur, Monsinyur Carlos Filipe Ximenes Belo, atau dikenal sebagai Uskup Belo itu kembali menjadi pembicaraan publik. Tetapi kali ini beritanya berita yang tidak enak karena berkaitan dengan skandal seks di gereja ya. Sebuah media di Belanda, The Groen Amsterdammer, nah mudah-mudahan saya nggak salah membacanya karena ini dalam bahasa Belanda ya, itu melansir sebuah kabar yang cukup mengejutkan. Peraih penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1996 itu dituding telah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak laki-laki semasa dia masih aktif menjadi uskup di Dili Timur Timur yang sekarang sudah bernama Timor Leste. The Groen bahkan sudah mengkonfirmasikan hal itu ke Vatikan dan juru bicara Vatikan, Matteo Bruni, menyatakan mereka akan memeriksa informasi tersebut. Dugaan pelecehan yang dilakukan atau tudingan pelecehan yang dilakukan oleh Belo ini sebenarnya sudah didengar oleh The Groen itu sejak tahun 2022. Mereka mendengar pengakuan dari seorang pria Timor yang kelihatannya ini tinggal di Belanda. Dia menyatakan temannya mengalami pelecehan seksual oleh Uskup Belo. Dan majalah The Groen, majalah mingguan The Groen itu kemudian melakukan investigasi. The Groen ini mengklaim dia telah mewawancarai atau menjangkau 20 orang yang mengetahui kasus tersebut. Mereka berbicara dengan para pejabat tinggi, pejabat pemerintah, politikus, kalangan profesional dan gereja serta pekerja LSM. Dan akhirnya ternyata kemudian The Groen mengklaim mereka itu menemukan banyak korban lainnya. Jadi bukan hanya satu orang seperti yang mereka dengar semula. Separuh dari sumber yang dihubungi atau diwawancara oleh The Groen itu mengaku mengenal secara pribadi korban tadi ya. The Groen juga menghubungi para korban, tetapi sebagian itu menolak mempublikasikan pengalaman mereka di media. The Groen mengatakan kekerasan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dua korban bahkan mengungkap pelecehan yang mereka alami itu pada tahun 1990-an. Tetapi Belo juga dikatakan bahwa dia itu sudah melakukan pelecehan jauh sebelum dia menjadi uskup, yakni pada tahun 1980-an ketika dia masih menjadi seorang pastor biasa di desa Fatumaka. Kala itu Belo bekerja di Serikat Salesian atau Salesian Don Bosco, disingkat biasanya SDB. The Groen mengutip sejumlah korban yang mengaku mendapatkan uang setelah mengalami kekerasan seksual oleh Belo, mereka itu kemudian diberi uang. Salah seorang korban yang memberikan kesaksiannya kepada The Groen adalah Paulo. Nama ini kelihatannya nama samaran ya. Pria berusia 42 tahun itu merahasiakan identitas aslinya untuk menjaga privasi dan keselamatan keluarganya. Paulo mengatakan dia saat itu sedang menghadiri misa di ibu kota Dili. Paulus saat itu masih berusia sekitar 15 atau 16 tahun, diajak mengunjungi kediaman Belo ke keuskupan Dili ya. Pada waktu itu dia merasa bangga karena bagaimanapun juga Belo ini adalah dianggap sebagai pahlawan nasional, simbol harapan bagi masyarakat di Timur Timur pada waktu itu yang merasa waktu itu dijajah oleh Indonesia. Dan kemudian Paulo mengikuti Belo. Namun Paulo mengatakan dia justru mengalami kekerasan seksual. Setelahnya Belo itu memberikan uang kepada Paulo. Korban lainnya yang berbicara kepada The Groen adalah Roberto. Sebagaimana Paulo, dia memutuskan untuk merahasiakan namanya. Ini pria usianya juga nggak jauh, berusia 45 tahun. Dia mengatakan dia pernah diminta datang ke biara ketika tengah menikmati perayaan gereja yang dihadiri oleh Belo. Uskup, maksudnya ini Belo, memperkosa dan melecehkan saya secara seksual malam itu, tutur Roberto. Pagi-pagi sekali dia menyuruh saya pergi. Saya takut karena hari masih gelap. Jadi saya harus menunggu sebelum saya bisa pulang. Dia meninggalkan uang untuk saya. Ini maksudnya Belo ya. Dan itu dimaksudkan agar saya tutup mulut dan untuk memastikan saya akan kembali lagi, lanjut dia. Roberto waktu itu mengaku masih berusia 14 tahun saat kejadian dan dia menyatakan Belo mengirim seseorang untuk menjemput dia selama kunjungan-kunjungan berikutnya. Jadi ini tidak hanya sekali ya.
Roberto mengaku terus mengalami pelecehan seksual di kediaman Bello bahkan ketika berpindah ke Dili. Jadi kelihatannya Roberto ini salah satu korban yang sejauh sebelum Uskup Bello menjadi uskup di Dili ya. Roberto lalu menyaksikan bagaimana anak-anak lainnya kerap dipanggil pula ke kediaman Bello. Menurut Paulo, Bello menggunakan kekuasaan untuk mengeksploitasi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan. Jadi kalau dari sini kelihatannya kemudian mengapa The Ground menyimpulkan bahwa korbannya itu tidak hanya satu atau dua orang, tapi banyak, terutama anak-anak yang dieksploitasi, anak-anak miskin yang diurus di gereja dan kemudian dieksploitasi oleh Bello. Dia tahu bahwa para anak laki-laki ini tidak punya uang, jadi ketika dia mengundang Anda datang dan dia memberi Anda sejumlah uang, itu ujar Paulo. The Ground itu telah meminta tanggapan gereja Katolik, pihaknya menghubungi Tahta Suci Vatikan yang dihubungi adalah Dicastery for the Doctrine of the Faith atau DDF, Uskup Agung Dili Virgiliano Carmo da Silva dan Rektor Mayor SDB Angel Fernandez Artime, tetapi mereka belum merespon. The Ground juga mengaku telah secara langsung berusaha menghubungi Bello. Pihaknya mengatakan Bello segera menutup telepon sesaat setelah mengangkatnya. Pasti anak-anak muda sekarang ini banyak yang bertanya-tanya, siapa sih Uskup Bello ini? Bagi generasi muda Indonesia yang hidup pasca Timur Timur Merdeka, artinya yang hidup tahun 2000-an ke atas, yang lahir tahun 2000-an ke atas, barangkali tidak terlalu mengenal nama siapa Uskup Bello. Tapi untuk generasi yang lebih tua, katakanlah generasi yang lahir pada tahun 80-an ini setidaknya yang tertarik dengan mengamati perkembangan politik dalam negeri pasti tahu nama Bello. Uskup Bello ini lahir pada 3 Februari 1948. Jadi sekarang usianya berapa ya? 74, masuk 75, 74 ya saya kira sekarang ya. Dia adalah anak kelima dari Domingo Vaz Filipe dan Ermelinda Baptista Filipe. Ini dia kalau lihat wajahnya, saya kira dia ini asli Timur Timur ya, tidak ada campuran Portonya ya. Tapi dia sempat tinggal di Portugal dan Roma setelah menjadi anggota Salesian Don Bosco atau SDB. Dia belajar filsafat dan teologi di sana sebelum diresmikan sebagai pastor pada tahun 1980. Dan Bello kemudian kembali Timur Timur, ini kan provinsi termuda Indonesia, ini pada bulan Juli 1981. Dan dia ditunjuk menjadi pemimpin gereja Timur Timur pada 1983. Dan Bello ditasbihkan sebagai uskup itu di Lorium, Italia pada tahun 1988. Selama menjabat sebagai uskup, Bello ini kerap kali menyuarakan berbagai persoalan di Timur Timur ya, semasa masih bergabung dengan Indonesia, dan ini utamanya berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer Indonesia di sana. Namanya itu kian menjulang pasca tewasnya sejumlah warga Timur Timur dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai unjuk rasa di makam Santa Cruz Dili pada tahun 1991. Saat itu pengunjuk rasa tewas akibat tembakan dari aparat militer. Tragedi Santa Cruz, begitu biasanya ya sejarah menulisnya, para sejarawan menulisnya, ini kemudian mengundang perhatian dunia internasional, khususnya negara-negara barat terhadap Timur Timur itu makin intens ya. Anda mesti pahami karena pada waktu itu pasca Perang Dingin ini kan memang isu komunisme itu sudah tidak lagi menjadi perhatian negara-negara barat, dan akhirnya Indonesia ini jadi korbannya. Karena kita tahu ya, karena Indonesia ini sebenarnya masuk ke Timur Timur itu pada tahun 74 ya, 74 atau 75 saya persisnya lupa, ini karena didorong oleh Amerika Serikat. Pada waktu itu Amerika Serikat khawatir jika di Indonesia itu akan ada Kuba baru, yakni Timur Timur itu, karena pada waktu itu salah satu partai yang sangat dominan di Timur Timur adalah Fretilin, dan Amerika tentu tidak mau ada Kuba baru di kawasan Asia Tenggara dan mendorong pemerintah Indonesia saat itu Presiden Soeharto untuk masuk ke Timur Timur. Tapi ketika akhirnya pasca perang dingin dan Amerika merasa tidak ada kepentingan terhadap Indonesia lagi, pemerintah Amerika kemudian menekan bersama negara-negara barat, mulai menekan pemerintah Indonesia. Nah, disitulah kemudian peran dari Uskup Bello itu sangat dominan ya, karena dia sebagai tokoh agama dan juga dia sebenarnya sudah menjelma menjadi kekuatan politik, suaranya didengar di dunia internasional. Karena itu pada tahun 1996
itu bersama Ramos Horta yang kini sekarang ini menjadi presiden Timor Leste, dia diberi hadiah Nobel perdamaian. Jadi penerimanya adalah 2 orang. Banyak waktu itu yang memperdebatkan kelayakan Belo dan Ramos Horta untuk mendapatkan hadiah Nobel. Sebab banyak figur-figur lain di dunia ini yang lebih layak sesungguhnya menerima Nobel. Namun sebagaimana kita pahami, penghargaan Nobel ini, khususnya Nobel perdamaian, kan memang sangat bias dengan kepentingan politik negara-negara Barat. Pemberian hadiah Nobel ini, perdamaian ini biasanya dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan negara Barat untuk menekan negara dunia ketiga, termasuk khususnya negara-negara Muslim ya. Kabar tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Uskup Belo ini, bila benar, saya kira ini akan tidak hanya kembali mengguncang Vatikan, tetapi juga tentu saja mengguncang Timor Timur. Dan bagi orang Indonesia, terutama generasi lama, ini pasti juga mereka akan menaruh perhatian sangat besar, terutama dari kalangan TNI yang pada waktu itu banyak bertugas di Timor Timur dan seringkali berurusan dengan Uskup Belo. Uskup Belo sendiri itu hanya beberapa bulan setelah Timor Leste merdeka itu pada tanggal 20 Mei 2022. Nah, beberapa bulan kemudian, yakni pada tanggal 26 November 2022, Uskup Belo mengajukan pengunduran diri dan disetujui oleh Paus Yohanes Paulus II. Dia mundur sebagai Vikar Apostolik Dili karena ini menurut dia keluhannya kesehatan. Dan sejak itu kemudian Belo kembali ke Portugal, dia menjalani perawatan di Portugal, dan belakangan ternyata dia itu menjadi asisten pastor di Maputo, Mozambik, ini di Afrika. Skandal seks sesama jenis atau skandal seks antar jenis yang dilakukan oleh seorang uskup itu beberapa kali mengguncang Vatikan. Kalau ambil daftarnya ke belakang sangat panjang, tapi saya mulai bisa pada tahun 2018. Paus Fransiskus pada waktu itu juga dituding membiarkan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kardinal Theodore McCarrick ini ya, mantan uskup agung Washington, Amerika Serikat. Mantan utusan Vatikan untuk Washington berkata bahwa McCarrick sempat mendapat sanksi di era Paus Benedictus XVI. Sebab terdapat laporan bahwa McCarrick telah melecehkan siswa seminari dan koleganya. Namun sanksi tersebut kemudian dicabut saat Paus Fransiskus menjabat. Belum lama ini Vatikan juga menolak untuk menyelidiki tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang uskup di Quebec, itu Kanada, yakni Kardinal Mark Ouellet. Seorang pegawai keuskupan, ini pegawai wanita, itu menyatakan bahwa antara tahun 2008 sampai 2010 Kardinal Ouellet menyentuhnya secara tidak pantas di acara-acara publik. Saya tidak akan mendeskripsikan apa sentuhan itu karena ya ini hanya konsumsi untuk 21 tahun ke atas ya. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Ini belum lama ini. Pada tahun 2017, seorang uskup di Ruteng, Nusa Tenggara Timur, Herbertus Leteng, itu mengundurkan diri karena ada seorang wanita yang menuduhnya terlibat skandal seksual dan mengambil dana gereja secara tidak sah. Vatikan menyetujui pengunduran diri Uskup Leteng walau usianya ini pada waktu itu, pada tahun 2017 itu masih cukup muda, dia 58 tahun atau 17 tahun lebih awal dari usia pensiun seorang uskup. Dan rupanya dalam kasus ini sebelumnya Vatikan telah menyelidiki laporan-laporan yang menyebutkan bahwa Uskup Herbertus Leteng ini secara diam-diam meminjam uang sebesar US dollar 94.000 atau sekitar 1,22 miliar dari Konfederasi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Dia juga telah mengambil uang sebesar 30.000 US atau sekitar 400 juta dari keuskupannya. Nah, yang terbaru selain uskup Belo ini, pada bulan September ini juga skandal seksual berupa pencabulan anak terhadap anak pria itu kembali mengguncang Nusa Tenggara Timur. Seorang calon pendeta di Alor, Nusa Tenggara Timur, terancam hukuman mati karena dia memperkosa 9 anak di bawah umur. Ini sebagaimana laporan dari kepolisian. Kasus ini adalah kasus yang kedua dalam 1 tahun terakhir. Sebelumnya itu sebanyak 10 perempuan mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pendeta di sebuah gereja di Bogor, Jawa Barat, dan pada waktu itu kedoknya adalah ibadah pengkudusan. Nah, kalau saya membaca di BBC Indonesia ini mencatat dalam kurun waktu 2017 sampai 2022 setidaknya ada 15 kasus kekerasan seksual di lingkungan gereja yang terjadi di Indonesia. Peristiwanya menyebar di berbagai wilayah Indonesia.
Bagaimana kelanjutan dari kasus Uskup Belo ini? Tentu saja ini kita tunggu proses berikutnya karena biasanya semacam ini satu yang biasanya kalau terjadi seperti di NTT yang baru-baru terjadi itu ada laporan kepada kepolisian dan itu bisa dibongkar. Tetapi kasus dari Uskup Belo ini kan terjadi sudah puluhan tahun lalu. Jadi biasanya kembali nanti otoritas Vatikan yang akan melakukan penyelidikan dan apa yang akan dijatuhkan kepada Uskup Belo. Tetapi bagi mereka dulu para militer yang banyak bertugas di Timur Timur, berhubungan dengan Uskup Belo, bagaimana berinteraksi dengan dia, dan juga generasi-generasi yang cukup intens, generasi yang usianya mungkin sekitar usia saya yang sangat intens mengikuti peristiwa perkembangan politik di Timur Timur sebelum wilayah itu memerdekakan diri dari Indonesia. Peristiwa ini tentu sangat menarik dan pasti mereka akan menunggu update-nya. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.